kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau. Tuhan sudah memberkati hidup kami sepanjang malam. Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami. Dan pagi-pagi Engkau sudah bangunkan kami semuanya. Kami boleh datang kepadamu, memiliki satu kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau hadir dan siap memberkati setiap kami semuanya. Di dalam namamu kami berani mengucap syukur bersama-sama semuanya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau bersama-sama bersyukur dan taruhkan hatimu untuk selalu percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama segenap hati sakitmu.
bersyukur itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Dengan lembut bersama nyatakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat pasti ada dalam hidupmu. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakitku. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai yang panjang buat Allah, kita katakan tiada yang mustahil bagimu. Semua diberkati Tuhan. Bagi kita semuanya yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan pasti berkati kita semuanya. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus berkati. Dosa kasih salam Bapak Ibu Saudara. Samping kiri kanan katakan Tuhan memberkati. Amin. Yeah. Mari bersama-sama bersuka cita sebab Tuhan sudah memberikan kuasa buat kita semuanya. Yeah. Mari bersama-sama satu suara. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
buat kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita mau katakan haleluya 3 kali. Kebanggaan tangan katakan haleluya 3 kali. Oke semuanya. 2, 3. Haleluya. 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 Yes. Satu suara katakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Angkat kedua tanganmu semuanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa terlindung dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bersama juga kita sebutkan Tuhan. Sekali lagi katakan kepadanya, sebab kita punya Allah yang dahsyat buat kita semuanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa terlindung dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari bersama-sama semuanya tepuk tangan di atas kepala kembali. Kami dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Biarlah Tuhan menyembahkan sukacita buat kita semuanya. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu katakan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Biasa, Segala kuasa dunia ditaklukkan. mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Siapa dia nyatakan sama? Yes, sekali lagi. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya macam Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya dikasih. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, maka kita pun juga anak-anaknya yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kita percaya berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari siapkan hatimu, sambut berkat itu. Buka hatimu dan terima berkatnya dengan penuh ucapan syukur. Biar singer memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara teduhkan hati kita, renungkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
yang ada di dunia ini, bahkan seisi jagat raya. Sebab Engkau yang menciptakan segalanya, bahkan hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami dengan mengutus putra-Mu dan memberi keselamatan kepada kami yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, kepada siapa lagi kami harus berharap? Hanya kepada Allah yang hidup sesembah kami. Kami beribadah, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Kami akan merendahkan diri di hadapan-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan, dan mengikuti kemanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah umat-Mu yang pada pagi hari ini datang beribadah. Tuhan, beri tubuh kuat sehat sehingga kami boleh jalan ke rumah-Mu ini Tuhan. Sebuah anugerah yang patut kami syukuri. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mendengar suara-Mu Tuhan. Inilah keindahan di dalam kehidupan kami, untuk terus menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, dan kami siap mendengarkannya dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan, sehat semua ya. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki minggu-minggu terus bersama dengan Tuhan, dan kita terus dijaga dan dilingkupi oleh Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa hari ini anugerah Tuhan terus dicurahkan kepada kita semua orang-orang percaya, dan kita tidak takut. Pagi hari ini kita akan melihat bagian firman yang akan memberkati kita semua. Suatu kali Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di rumah saya ada sebuah ruangan yang kosong, tidak terpakai dan terbuka. Jadi saya coba untuk membuat sebuah kolam kecil di sana. Kolam itu saya susun dengan batu bata dan pasir. Kemudian saya panggil tukang untuk membuat kolam itu menjadi sedemikian rupa. Ada air terjunnya, supaya di kamar saya kalau saya tidur ada terdengar suara air yang mengalir, kerucuk gitu ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kolam kemudian jadi dengan begitu baik, begitu indah. Kemudian pompa air saya nyalakan, dan memang suara air seperti air terjun, kerucuk ya, seperti yang di bawah ini ya. Itu memang bisa membuat kita terlelap tidur, enak. Karena air adalah salah satu terapi manusia. Makanya mbah-mbah saya ajak kadang-kadang, ayo main, saya ajak ke tempat yang ada air, supaya mereka juga refreshing ya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika saya isi air kolam itu penuh, besoknya saya lihat sudah separuh. Saya isi penuh lagi, besoknya lagi separuh. Saya isi penuh, terus begitu. Dan didapatilah bahwa kolam saya ternyata bocor ya. Air terus yang diisi terus terbuang, air isi terus buang. Saya coba untuk pakai semen Bapak Ibu, tak semen lagi semua, tapi tetap begitu. Entah di mana bocornya Bapak Ibu ya, sampai jengkel Bapak Ibu ya. Nah, kebocoran itu terus terjadi, akhirnya saya tidak pernah lagi memakai kolam itu. Kolam itu sejak Kelut, Gunung Kelut meletus, diisi oleh pasir. Jadi saya biarkan aja dah. Kolam ikan yang harusnya berisi air sekarang berisi pasir, dan pasir yang tidak pernah surut. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, karena pasir ya. Nah, agak senyum gitu loh sedikit ya. Saya kasih ilustrasi supaya senang gitu ya. Tapi mau cucu kabeh. Baik, tema kita pagi hari ini adalah kolam bocor. Ya, kolam bocor. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Ya, dibuka Yeremia pasal 2 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama. Siap?
3:4. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sama-sama bilang, amin. Saudara, Yeremia menuliskan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, meninggalkan Allah sebagai air hidup, kemudian menggali kolam sendiri, ya ini kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Tentu kolamnya ini bukan kolam ikan seperti yang saya ceritakan tadi. Pada masa-masa itu air memang sulit Bapak Ibu, sehingga ketika mereka menggali satu tempat kemudian ada air, sumber air, mereka akan membuat sekat-sekat seperti kolam supaya bisa menampung air itu. Tapi air yang ditampung itu pun adalah air yang bocor, air yang tidak bisa disimpan dengan baik. Harusnya kita bisa menikmati sumber air itu sepenuhnya, tapi ternyata mereka tidak bisa menikmati sebab sumber kolam itu bocor. Ya, firman Tuhan bilang, ya ini kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu bisa membayangkan pada masa itu Bapak Ibu, pada masa itu di sana padang pasir Bapak Ibu. Kalau air bocor pasti hilang habis. Dan juga panas terik. Air yang bocor akan menguap hilang. Artinya mereka tidak dapat apa-apa. Mereka meninggalkan sumber air kehidupan yang terus memancar keluar. Mereka meninggalkan kekekalan itu hanya untuk yang hilang Bapak Ibu. Dan itulah yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu dan hari ini, pagi hari ini kepada kita semua. Jadi apa yang dimaksud dengan kolam bocor yang dituliskan dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 ini? Yang pertama guys Tuhan, coba perhatikan baik di Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang serakah. Saya coba perhatikan kata per kata ya. Orang sundal, orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala. Nah ini orang serakah, orang cemar itu adalah penyembah berhala yang akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus Allah. Tidak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kolam bocor yang dimaksud adalah kita mengejar Allah palsu di dalam kehidupan kita. Kita mengejar hal-hal yang fana, yang bukan Allah, meninggalkan Allah hanya untuk hal-hal yang sementara. Begitu banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Padahal hal yang klise yang kita tahu bahwa kita mati tidak bawa apa-apa. Semua kita tahu. Khotbah berkali-kali ngomong demikian. Tapi toh kita masih mengejar hal yang fana itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Itu adalah Allah palsu. Jangan meninggalkan Allah yaitu sumber kehidupan, sumber air hidup itu demi mencari sebuah yang seperti kolam bocor yang tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kekayaan itu adalah sumber damai, sumber kehidupan. Kenapa orang Amerika, orang Eropa juga mengalami namanya corona Bapak Ibu? Bukankah mereka itu negara kaya? Saudara kasih Tuhan, sumber kehidupan tidak didapatkan dari kekayaan. Sebab begitu banyak juga orang yang memiliki kekayaan, akhirnya juga harus menyerah dengan keadaannya itu sakit penyakit. Kalau kecerdasan, kepandaian merupakan sumber itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang-orang Indonesia yang kaya raya, begitu sakit mereka harus terbang ke Singapura di sebuah rumah sakit yang sangat terkenal, mahal harganya.
Yang ikut BPJS pasti tidak bisa. Iya, karena di sana harus bayar sendiri. Periksa saja berapa dolar, betul? Tapi toh banyak juga yang meninggal di rumah sakit itu, bukan? Artinya itu bukanlah sasaran kita. Itu bukanlah apa yang kita cari di dalam kehidupan. Kalau itu yang kita cari, maka kita sedang mengejar Allah palsu, seperti membuat kolam kita sendiri, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kolose pasal 3 ayat yang kelima menuliskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Buang itu semua, Bapak Ibu. Itu kalau terjadi dan ada di dalam hidup kita, itu seperti kita menggali kolam bagi kita sendiri, yaitu kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Allah bicara kepada orang Israel, dia bukan bicara kepada bangsa lain. Hari ini Allah bicara kepada umat Tuhan, bukan kepada orang yang tidak percaya. Sudah dikasih dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah harus sempurna. Oleh karena itu jangan mengejar hal-hal yang dituliskan seperti apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat yang di Efesus dan kepada jemaat yang ada di Kolose. Buanglah dan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu adalah Allah palsu yang sedang kau kejar, seperti fata morgana yang tak dapat engkau gapai. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kolam yang bocor yang dituliskan kepada Yeremia ini? Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dituliskan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasan tidak akan tertunda. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah ini maksud dengan kolam bocor? Kita mulai mengindahkan nabi palsu. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Coba perhatikan 2 ayat yang sudah kita baca ini. Ini sedang menegur kita bahwa sesungguhnya kita ini mendengar firman itu bukan untuk memuaskan keinginan telinga kita. Banyak orang yang ingin memuaskan keinginan telinga, tidak senang dengan teguran-teguran firman Tuhan. Pilih-pilih orang, Pak, saya kalau dia yang khotbah saya tidak senang, Pak. Kalau dia yang khotbah saya lebih baik tidak datang ke gereja, Pak. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang disebut dengan cara hidup mengindahkan nabi palsu demi untuk menyenangkan telinga saja. Hanya untuk senang-senang saja. Hanya untuk hawa nafsu saja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, para pengajar, para guru, hati-hati dengan ini. Ini juga bicara tentang para gembala. Saya pribadi harus dengan sungguh hati belajar
belajar mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya saya menyampaikan yang benar dan sehat kepada jemaat. Sudah dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita memahami apa yang bertentangan dengan Kristus dan firman Tuhan, harus kita katakan dengan jujur bahwa itu tidak benar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita nih orang Jawa, pakai ya, menyampaikan sesuatu kebenaran, pakai. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kebenaranlah kebenaran, ketidakbenaranlah ketidakbenaran. Ya, ketika kita mendengar teguran, biarlah kita segera bertobat. Tetapi kekasih Tuhan, guru-guru palsu sudah datang di antara kita semua, mengajarkan hal-hal kenikmatan yang firman Tuhan bilang apa? Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, mereka menunjukkan, ayat 2, mereka menunjukkan cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Saudara, para pengajar, para orang tua, mari kita menunjukkan yang baik kepada anak-anak kita sebagai teladan dan firman yang terbuka, bahwa kita bukan mengikuti cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Kalau kita orang tua, kalau kita ini gembala, kalau kita ini majelis, kalau kita ini pengikut Kristus kemudian menunjukkan hal-hal yang demikian, kita tidak, ubahnya adalah guru palsu yang sedang mengajarkan kepalsuan kepada orang yang melihat kita. Enak ya, ternyata enak ya begini caranya. Ketika orang tua hidup dengan glamor karena hal-hal yang curang di dalam kehidupannya, itu sebenarnya dia sedang mengajarkan kepada anaknya untuk berlaku yang sama. Lihat nih, papa nih bisa kayak begini, ya, tidak apa-apa ditangkap KPK. Ditangkap KPK kan masih bisa ketawa-ketawa, halo, kayak artis Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, kemudian anaknya lihat gaya hidupnya, kemudian karena banyak uang mewah, mulai menyembunyikan sesuatu. Lihat dikasih Tuhan ya, sudah mencuri, berdusta, ya, selalu ditutupi oleh dosa-dosa lain. Dalam satu dosa yang kecil selalu ditutupi dosa-dosa yang lain. Udah mencuri, dia pasti punya pikir, kalau aku ketangkep, ini gimana supaya hartaku tidak ikut disita. Ini kasih beli tanah atas nama siapa, begitu terus Bapak Ibu. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Itulah kekuatan nafsu yang membuat kolam kita bocor. Dan nabi palsu itu jangan bicara tentang pendeta. Nabi palsu juga bisa di antara kita. Sebab kita juga kadang-kadang mengajarkan hal-hal itu kepada yang lain. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak melihat cara hidupmu. Kalau cara hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh hawa nafsu, bukankah kita juga adalah guru palsu yang sedang mengajarkan kepada anak-anak kita ajaran sesat? Saudara dikasih dalam Tuhan, betapa bahayanya. Hai guru-guru sekolah minggu, hati-hati dengan ajaranmu. Sebab engkau begitu penting di dalam gereja ini, menanamkan dasar kehidupan. Makanya guru-guru sekolah minggu banyaklah belajar. Ya, apalagi sekarang ini ada webinar tentang guru. Ikut saja lah. Ya, mungkin bisa menambah kekuatan pengetahuan kita untuk melakukan yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak orang yang menganggap remeh anak-anak sekolah minggu. Ada anak-anak saja. Tidak di gereja kita. Gereja kita harus dibangun dari dasar yang paling mendasar, yaitu anak-anak kita. Sebab mereka akan menjadi dewasa seperti kita dan tertanam di dalam otak dan hati mereka dengan cara dan ajaran yang sehat. Amin. Doakan guru-guru sekolah minggu kita. Doakan anak-anak kita. Karena mereka itu adalah orang-orang yang ditempatkan Allah di dalam hidup kita untuk kita didik menurut cara Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, coba perhatikan di Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya
dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Yang ketiga, kasih Tuhan, yang dimaksud dengan kolam bocor adalah kekuatan palsu yang kita andalkan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita merasa bahwa saya kaya, saya pinter. Karena saya kaya, saya pinter, saya tidak membutuhkan Tuhan lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena saya kaya, saya pintar, saya tak kekurangan apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di pemandangan manusia mungkin kau terlihat kaya, cerdas, tapi di pemandangan Tuhan, seperti yang tulis firman Tuhan, karena engkau berkata aku kaya dan memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau melarat, bahkan telanjang. Saudara, orang melarat itu belum tentu telanjang, betul enggak? Kalau sudah sampai telanjang, itu sudah namanya melarat, lat. Otaknya sudah hilang. Dia bukan hanya kehilangan hartanya, tapi otak dan tubuhnya sudah tidak respon. Betul enggak? Kalau Anda melihat orang di jalan sedang berjalan dengan telanjang, tidak punya malu, sebab mereka sudah tidak bisa berpikir. Sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita semua pada pagi hari ini, karena engkau berkata aku kaya dan telah memperkayakan diri, bahwa aku mengandalkan semua harta kekayaanku, mengandalkan semua milikku di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara kalian, apa yang kau andalkan dalam hidup? Coba renungkan pagi hari ini baik-baik. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah mulai meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatannya. Firman Tuhan bilang celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Di dalam persoalan masalah siapa yang kau andalkan? Di dalam keberkatan siapa yang kau andalkan juga? Kadang-kadang dalam keberkatan harta kita andalkan. Kadang-kadang dalam persoalan masalah manusia yang kita andalkan. Kita lupa bahwa kita ini milik Tuhan. Kita lupa bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita lupa dan berkata bahwa aku kaya. Terus memperkaya diri. Dan kita tidak tahu sebenarnya kita sedang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sudah dikasih dalam Tuhan, betapa hidup yang sangat tak baik. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada tidak orang tua yang ingin anaknya melarat kayak begini? Melarat, malang, buta, dan miskin, telanjang lagi. Ada yang tidak punya keinginan seperti ini? Saya rasa orang normal tidak ada yang punya keinginan seperti ini. Ada tidak yang punya keinginan anak-anaknya seperti ini? Tentu juga tidak mau seperti ini. Ya enggak? Orang tua mana yang mau seperti itu? Oleh karena itu firman Tuhan juga, Bapa kita di surga juga tidak mau kita seperti itu. Yang kelihatan kita, ngertinya kita ini kaya, terus memperkaya diri. Kita tidak ngerti, kita tidak tahu. Hari ini Tuhan kasih tahu. Apa yang dimaksud dengan kolam bocor itu? Kekuatan yang palsu yang kita andalkan dalam hidup ini. Bahkan ditulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Banyak orang berpikir bahwa kalau sudah keberkatan itu adalah berkat yang dari Tuhan, kemudian kita merasa bahwa aman secara rohani. Saudara kasih Tuhan, saat kita dalam bahaya besar,
bisa jatuh, kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada hati-hati. Itu ada kekuatan palsu. Itu adalah kolam bocor yang sedang kau bangun sendiri. Jangan tinggalkan sumber kehidupan yang terus mengalir dalam hatimu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kolam bocor itu kelihatannya banyak. Keto anesoge. Tapi hilang dalam sekejap. Tapi tidak bisa dinikmati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kekuatan yang palsu itu harus dibuang. Kita harus mengandalkan kekuatan yang luar biasa dari Allah. Kekuatan yang kelihatannya tidak bisa buat apa-apa, tapi itu kekuatan super yang membuat kita terus berdiri. 7 kali orang benar jatuh katanya. 7 kali Allah mengangkatnya kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekuatan itu mampu mengangkat kita. Kekuatan itu mampu menuntun kita untuk berjalan selangkah demi selangkah sampai saat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga melihat perkembangan anak-anak kita ya. Kalau kita melihat seperti Jesio gitu ya, nari nyanyi di depan ya. Dulu mereka itu masih kecil gitu. Tapi sekarang mereka sudah besar, sudah kuliah, sudah hampir lulus, ya, sudah lulus, sudah bekerja, ya. Dion, Michael dulu masih kecil, ya toh. Waktu berjalan begitu cepat, kasih Tuhan. Lihat kasih Tuhan. Selangkah demi selangkah Tuhan mengatur kehidupan manusia. Coba tanya mereka, apakah mereka pernah kelaparan? Saya rasa nggak pernah ya. Orang tua mereka bekerja. Memang di dalam kehidupan mereka dan kita semua ada persoalan masalah yang terus datang ya. Terus datang. Tapi kita bisa survive. Tahun 98 diberitakan krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter. Saudara, tahun 98 harga bahan bakar yang 500 rupiah sekarang jadi 6.000, berapa kali lipat ya, mahal. Harga dolar yang dulu 1 dolar itu 2.000 rupiah sekarang menjadi 15.600 rupiah. Kenapa saya tahu? Karena kemarin saya diperintahkan oleh Sinode untuk beli Zoom, bayarnya pakai dolar. 1 dolar dihitung 15.600. Saudara, waktu tahun 98, 15.000 itu adalah angka yang akan membuat kolaps negara kita ya. Jadi 15.000 itu batasnya dulu. Tapi sekarang 15.600 biasa saja, tetap bisa beli nasi pecel kan? Tetap bisa makan kan? Saudara, kemudian ada berita lagi bahwa kalau corona ini terus berlangsung lama, maka negara kita juga diambang resesi seperti tahun 98. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu, maka kita akan ketakutan. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang tidak dapat ditandingi. Kalau kita merasa bahwa kekuatan yang ada di dunia ini adalah kekuatan kita, dan kita berdiri bahwa seakan-akan secara rohani kita ini tidak akan jatuh sebab saya punya kekayaan yang banyak. Firman Tuhan bilang hati-hati. Kalau engkau merasa bahwa engkau teguh berdiri, hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. Saudara, kita bisa bersalah karena meninggalkan Tuhan untuk menggantikan kebenaran dengan cara-cara yang palsu yang tadi sudah kita lihat. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Firman Tuhan bilang, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup,
untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kiranya firman Tuhan mengingatkan, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua bahwa Allah lah sumber segala kehidupan. Bukan pekerjaanmu, bukan harta bendamu, bukan kekuatan dan kesehatan. Sebab itu semua akan pudar dan kekuatan Allah tak pernah pudar. Amin. Puji Tuhan. Tutup Alkitab kita dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Doa. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu hari ini Tuhan. Teguran begitu keras mengalir, supaya kami ingat bahwa Engkaulah sumber mujizat itu Tuhan. Supaya kami ingat kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan karena harta kekayaan, bukan karena kekuatan kesehatan, semata karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami ada Tuhan, biarlah kami mengandalkan kekuatan yang sempurna itu. Sebab begitu banyak hal yang palsu yang hadir di dunia ini, yang hendak menyeret kami keluar dari sumber kehidupan itu, hanya untuk mendapatkan kolam bocor yang tak berguna. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkaulah Allah yang sempurna di dalam kekuatan, menopang dan meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah datang, dan kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kau adalah sumber kehidupan itu, yang memberi kehidupan kekal bagi kami semua. Penderitaan, kematian biarlah dibawa dalam hidup umat-Mu, sehingga kami juga akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita semua hidup karena mujizat Tuhan. Entah kau kaya atau kau tidak kaya, entah kau tua atau miskin, besar atau kecil, semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka roti kita. Haleluya, Yesus, terima kasih. Dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Yang di rumah juga lakukan hal yang sama. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka cawan dengan hati-hati, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, buka hati. Lihatlah hidupmu. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena apa yang di dunia ini,
Karena Tuhan masih sayangkan kita. Karena Tuhan masih memberkati kita. Karena Tuhan yang masih campur tangan di dalam hidup kita. Oleh karena itu serahkan masa depanmu ke dalam tangan kasih kemurahan. Serahkan masa depan keluarga anak-anakmu ke dalam tangan kasih kemurahan. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat dan hati yang terbuka. Berkati mereka Tuhan. Dan biarlah kesadaran ini timbul di dalam hati kami bahwa Engkaulah penguasa langit bumi dan kami hidup karena mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mengenang bagaimana Engkau berkorban bagi kami, mati di kayu salib dan memberi kehidupan kepada kami, kehidupan yang kekal. Sebentar tangan-tangan ini akan memberikan persembahan dan korban yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Bubuhkan kasih, cinta di sana Tuhan, supaya kami memberikan dengan penuh kasih dan penuh cinta. Terima kasih Tuhan, semua pelayan Tuhan yang melayani Tuhan berkati, dan kami yang memberi pun Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan kepada kita semua. Yang di rumah yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening 033 194 3001 atau di rekening perpuluhan di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan Anda akan dipakai untuk kemajuan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan biarlah dalam masa corona ini kita tetap melayani Tuhan. Bersyukur kepadamu dan berterima kasih untuk semuanya ini. Kami serahkan jemaatmu ke dalam tangan kasih kemurahanmu. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan dan hapus air mata mereka. Mereka yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar bagi mereka Tuhan, sehingga pengharapan besar boleh terjadi di dalam kehidupan. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Keturunan kami, anak cucu kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Asal kami mau mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam rancangan dan rencana-Mu Tuhan, akan membawa kepada rancangan damai sejahtera. Kami percaya, kami yakin kepada Allah. Jangan biarkan kami terseret oleh kepalsuan dunia. Jangan biarkan kami membangun kolam bocor bagi hidup kami. Dan biarlah kami mengandalkan air hidup, air kehidupan, yaitu Allah sendiri yang terus memancar di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati. Yang di rumah juga Tuhan berkati. Dan kami akan pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu kami akan menerima urapan dan berkat yang dari Tuhan juga adanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan urapan yang baru, urapan yang diturunkan oleh Roh Kudus atas kami, dan memampukan kami berjalan melihat pengharapan yang besar, melayani Tuhan dalam segenap hidup kami,
dan di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, memampukan kau melihat kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.